Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kesempatan hari ini saya berada di kebun ya, di tanaman cabai rawit ori kita ya. Itu sudah ada yang merah ya. Ini kesempatan hari ini saya sedikit akan menjawab beberapa pertanyaan ya terkait mengenai masalah penanganan hama lalat buah pada tanaman cabai, baik itu tanaman cabai keriting ataupun tanaman cabai rawit. Yang pastinya kalau untuk hama lalat buah itu biasanya gejala serangannya mengalami kerontokan buah pada tanaman cabai. Dia busuk, rontok, busuk, basah, rontok. Terus kalau misalkan buah yang sudah lama busuk, rontok itu kita buka, biasanya kita dapat belatung di dalamnya. Itu terkena serangan hama lalat buah. Hama lalat buah itu biasanya menyerang ya, dia sistem gejala serangannya itu dia menusuk buah tanaman cabai kita, dia menyimpan telurnya di dalam buah, nanti itu akan menetas menjadi belatung yang akan memakan bagian dalam sehingga buahnya busuk, rontok. Yang pastinya untuk pengendalian hama lalat buah itu jangan telat dalam hal melakukan pengendalian. Itu lebih bagusnya kalau misalkan untuk waktunya itu lebih bagus melakukan pengendalian misalkan sejak ada buah pada tanaman cabai kita, disitulah kita mulai bergerak melakukan pengendalian, baik itu pemasangan perangkap ataupun penyemprotan insektisida. Dan untuk langkah-langkah ataupun hal-hal yang bisa kita lakukan ya untuk menangani hama lalat buah, yang pertama itu bisa menggunakan perangkap lem. Kalau perangkap lem itu misalkan seperti yang sering saya gunakan itu, saya menggunakan glumon seperti ini. Ini bahan aktifnya metil eugenol. Bisa menggunakan metilat, bisa menggunakan lele yang pastinya berbentuk lem. Bisa juga menggunakan perangkap dari petrogenol. Petrogenol ini juga bahan aktifnya metil eugenol ya. Kurang lebih sama cara kerjanya. Cuma kalau ini glumon ataupun metilat itu cuma dioleskan. Kalau ini harus pakai kapas, dimasukkan ke dalam botol. Itu terperangkap di dalam botol. Ini perangkap. Terus yang kedua bisa menggunakan pengusir. Pengusir itu misalkan kita menggantungkan kapur barus di dahan-dahan ataupun di ranting-ranting tanaman cabai kita. Kapur barus itu karper yang bisa bisa kadang digunakan sebagai pengharum mayat ataupun pengharum WC yang baunya itu kayak bau-bau kuburan. Jarak pemasangannya semakin cepat semakin rapat. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan glumon ataupun kita menggunakan petrogenol, itu pemasangannya di luar kebun agar hama-hama lalat buah yang berada di dalam kebun itu terpanggil keluar. Terus hama-hama lalat buah yang berada di luar itu tidak bisa masuk ke dalam karena dia sudah terperangkap di bagian luarnya. Itu ya kalau misalkan seperti ini. Terus selanjutnya bisa melakukan pengendalian dengan cara penyemprotan insektisida. Kalau saya pribadi untuk insektisida pada hama lalat buah itu saya kategorikan dua jenis insek. Ada yang satu, ada yang kuat membunuh tapi tidak bisa mengusir. Terus yang kedua, ada yang bisa mengusir tidak terlalu kuat membunuh. Yang bisa mengusir, yang kuat membunuh tapi tidak bisa mengusir, misalkan bahan aktifnya triazopos. Triazopos itu contohnya misalkan merek dagan Maestro. Ini contoh bahan aktif triazopos, kuat membunuh tapi tidak bisa mengusir. Misalkan juga merek dagannya biotin, itu juga bahan aktifnya triazopos. Terus yang kedua bahan aktif cypermethrin chlorpyrifos, misalkan starban ataupun larban, itu juga kuat membunuh, tidak bisa mengusir. Misalkan juga bahan aktif metomil, misalkan dangke, bestindo, metromil, lanat, dan lain sebagainya. Yang pastinya bahan aktifnya metomil itu juga kuat membunuh, tapi tidak bisa mengusir. Terus bisa kita padukan ataupun bisa kita rolling dengan insektisida yang kedua yang bisa mengusir tetapi tidak terlalu kuat membunuh. Misalkan merek dagannya Curacron, bahan aktifnya Profenofos, bisa gunakan Pentacron, Calicron, Biocron, Deltacron, Curacron, yang pastinya berakhiran kron, itu bahan aktifnya Profenofos. Terus yang kedua yang bisa mengusir tapi tidak terlalu kuat membunuh, misalkan bahan aktifnya Dimetoat, misalkan Kenon ataupun Sidajos. Terus yang ketiga Asefat, misalkan Joker ataupun Dafat. Itu ya. Karena ini misalkan Curacron ini baunya menyengat, bisa mengusir, tetapi daya bunuhnya tidak terlalu kuat. Bisa membunuh tapi tidak terlalu kuat. Makanya kalau saya melakukan perolingan. Misalkan hari ini saya menggunakan Maestro, 3 hari kemudian saya gunakan Curacron ataupun saya gunakan Kenon ataupun Sidajos. Yang pastinya saya gunakan satu yang kuat, terus yang kedua satu yang bisa mengusir tetapi tidak terlalu kuat membunuh. Seperti itu ya. Yang pastinya untuk hama lalat buah itu lumayan gampang sih sebenarnya diatasi. Cuma
Itu kuncinya, harus cepat dalam hal melakukan penanganan. Apalagi kalau misalkan kita cuma menggunakan sejenis perangkap ataupun pengusir. Karena kalau perangkap ini cara kerjanya itu hanya memikat ataupun hanya bisa membasmi lalat buah jantan. Sementara yang merusak buah tanaman cabai kita adalah hama lalat buah betina. Jadi hama lalat buah betina kan itu yang bertelur. Sementara yang terperangkap di sini adalah hama lalat buah jantan. Karena yang jantan-jantan itu biasanya yang suka terperangkap. Nah, seperti itu ya cara kerjanya untuk lem ini. Baik itu lem ataupun petrogenol itu kurang lebih sama ya. Yang pastinya itu ya. Kalau untuk hama lalat buah itu sebenarnya gampang sih. Sebenarnya gampang pengendaliannya, cuma kenapa kita kewalahan? Karena kalau telat dalam hal melakukan pengendalian, misalkan sudah banyak buah yang busuk, sudah banyak buah yang rontok, barulah kita mau melakukan penyemprotan, itu pasti akan kewalahan di awal. Yang pastinya untuk kunci hama lalat buah itu jangan telat dalam hal melakukan pengendalian. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, semoga bermanfaat.